kita lanjut lagi ya materi di modul keempat ini. Nah, setelah kita tahu masalah yang ingin dihindari oleh calon pembeli dan termasuk juga harapan apa yang ingin mereka raih, maka langkah selanjutnya adalah kita harus memahami tentang manfaat produk yang kita jual. Kita harus tahu juga secara detail produk yang kita jual itu seperti apa manfaatnya, terbuat dari apa, bagaimana prosesnya, ada legalitasnya bagaimana, cara pengirimannya bagaimana, pembeliannya bagaimana, transferkah atau COD kah atau lainnya gitu. Nah, semua proses tersebut dari produk tersebut, cara proses pembelian hingga sampai terjadi transfer itu harus kita pahami. Kenapa? Karena makin paham kita terhadap produk yang kita jual, termasuk alur cara pembeliannya, maka itu akan memudahkan calon pembeli memahami tentang produk yang kita jual. Bagaimana juga mereka akan tahu juga tentang bagaimana cara memperolehnya. Selain itu, makin paham kita ya terhadap produk yang kita jual, itu juga akan membuat rasa trust calon pembeli kepada kita makin bertambah. Nah, maka dari itu ketika ada calon pembeli yang kritis atau sering tanya tentang produk yang kita jual, kita tidak perlu baper atau marah-marah kenapa mereka seperti itu. Itu wajar apa yang dilakukan oleh calon pembeli untuk bertanya. Bertanya itu adalah hak mereka untuk mendapatkan informasi sedetail-detailnya dan sejelas-jelasnya dari produk yang kita jual. Meskipun pada ujungnya calon pembeli yang banyak tanya itu sebetulnya ingin menanyakan manfaat produk ini sepertinya apa sih gitu. Mereka hanya itu yang ingin mereka ketahui. Nah, pertanyaan itu yang akan dijadikan pertimbangan oleh mereka untuk memutuskan membeli atau tidak. Mereka akan mempertimbangkan apakah produk yang akan mereka beli itu membantu mereka nggak untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Produk yang mereka beli juga itu apakah bisa membantu memenuhi harapannya. Maka dari itu mereka banyak bertanya. Jadi kita anggap wajar kalau ada calon pembeli yang sering bertanya. Lalu bagaimana kaitannya dengan copywriting? Nah, setelah kita tahu dan paham harapan dan ketakutan dari calon pembeli, maka dalam membuat naskah iklannya atau copywritingnya, kita perlu juga hubungkan harapan dan ketakutan tersebut dengan manfaat dari produk yang kita jual. Dengan begitu, calon pembeli akan yakin dan percaya bahwa masalah mereka, harapan mereka bisa terpenuhi dengan produk yang kita jual. Jadi, langkah dalam membuat naskah iklan atau copywriting dari produk yang kita jual adalah pertama, kita harus pahami dulu harapan dan ketakutan dari calon pembeli kita. Kedua, pahami dengan jelas dan detail dari produk yang kita jual. Karena produk yang kita jual itu adalah solusi bagi masalah target market. Produk kita juga sarana bagi target market untuk memenuhi keinginannya. Nah, mungkin jelas ya sampai sini. Oke, sekarang biar makin jelas juga saya akan berikan contohnya ya. Contoh produknya adalah penurun berat badan. Nah, manfaat dari produk tersebut diantaranya adalah kandungannya yang kaya ekstrak buah dan sayur. Kemudian juga akan memudahkan menghilangkan racun dalam tubuh. Dengan begitu lemak akan hilang. Manfaat lainnya adalah prosesnya yang praktis. Jadi diet yang dilakukan dengan cara minum produk penurun berat badan ini sangat praktis. Itu manfaatnya. Nah, jadi dalam copywritingnya yang bisa kita tulis adalah misalnya seperti ini. Rahasia dapat badan langsing cuma minum ekstrak buah. Bisa juga dengan diet praktis bikin badan cepat langsing. Atau lemak hilang hanya rutin konsumsi minuman ini. Contoh lain adalah makanan. Tapi manfaatnya yang lebih ditonjolkan di sini adalah bagaimana cara pesan yang lebih mudah. Makanan yang tahan lama
dan tetapi tetap mengenyangkan. Maka naskah iklan yang bisa kita tulis seperti ini. Nggak usah capek-capek datang. Tinggal klik ini, bab XXX, langsung sampai depan rumah. Atau juga manfaat yang tahan lama adalah seperti ini. Jangan khawatir, kebab ini tahan selama 3 hari meski disimpan di suhu ruangan. Nah, naskah lainnya, cukup pesan ukuran medium, dijamin 2 orang bisa langsung kenyang. Oke, makin jelas kan dan makin paham? Kita lanjut ya, untuk materi selanjutnya ini tentang penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa juga merupakan bagian dari unsur penting lain dari copywriting. Namun begitu, penggunaan bahasa dalam copywriting tidak terlalu saklek kok terhadap aturan kebahasaan. Yang ditonjolkan sebetulnya bukan aturan kebahasaan itu sendiri dalam copywriting, tapi lebih kepada cara berkomunikasi yang lebih enak dibaca oleh target market atau calon pembeli. Maka dari itu, ada tips yang bisa teman-teman gunakan agar menulis iklan yang akan dibuat itu mudah diterima dan dibaca oleh calon pembeli. Nah, tips pertama adalah 1. Sederhana dan mudah dipahami pembaca. Nah, maka biasanya tulisan sederhana dan mudah dipahami pembaca itu ada tulisan yang dengan cara ngobrol gitu. Itu lebih mudah dipahami karena tulisan jadi lebih ringan dan enak dibaca. Membuat pembaca juga merasa lebih dekat dengan penulisnya. Tips kedua, gunakan kata sapaan dan gaya bahasa sesuai dengan target market. Artinya kalau misalnya target marketnya ada ibu-ibu, maka gunakan panggilan seperti bunda, emak, atau dan yang lainnya. Atau jika target market kita adalah wanita muslimah, kita bisa panggil dengan kata ukhti atau bunda atau yang lainnya. Atau kita bisa panggil dengan sapaan bro, sis, atau yang lebih netral kita bisa menggunakan kata anda. Ketiga adalah menggunakan gaya bahasa target market. Nah, tujuannya sih biar timbul empati dan kedekatan dengan pembaca. Dan keempat, upayakan tidak ada salah ketik atau typo. Sebab ini untuk kenyamanan saat membaca copywriting. Ini juga kenyamanan buat calon pembeli membaca copywriting yang kita buat. Nah, usahakan jangan ada typo atau salah ketik ya. Kadang satu huruf aja yang bisa membedakan makna. Sampai di sini ya materi di modul keempat. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dan mencernanya dengan lebih mudah. Nah, agar lebih paham dengan materi di modul keempat ini, teman-teman perlu melakukan tugas ini. Yaitu tugasnya adalah menemukan apa manfaat produk yang teman-teman jual. Kemudian apakah manfaat itu bisa mengatasi ketakutan calon pembeli, menjadi solusi dari masalah pembeli, atau mendukung tercapainya keinginan pembeli. Nah, jadi teman-teman temukan itu ya, apa manfaat dari produk yang teman-teman jual, dan juga jelaskan apakah manfaat tersebut bisa membantu calon pembeli menghindari ketakutan yang mereka hadapi, atau juga menjadi pendukung tercapainya keinginan pembeli. Oke, makin jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.